Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil analisis tentang materi business plan atau sering disebut sebagai perencanaan bisnis dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan dan dengan dosen pengampu saya, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Baiklah, langsung saja ke materi mengenai business plan ataupun perencanaan bisnis. Apa sebenarnya business plan? Nah, pengertian dari business plan, wirausaha itu dimulai yang mau tidak mau, bahkan hampir seluruh aspek pekerjaan di dunia itu butuh yang namanya suatu rencana ataupun plan yang sangat matang dan disertai dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya. Yang dimulai dari yang pertama yaitu ada ide, inovasi, kreativitas, waktu, dan juga pencapaian. Nah, itu semua ada dalam suatu rencana ataupun plan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ketika kita mempunyai rencana untuk merealisasikan ataupun mewujudkan ide-ide yang ada di kepala kita dalam suatu tindakan ataupun pekerjaan. Nah, realitasnya kita dihadapkan pada beberapa kemungkinan. Di antaranya yang pertama yaitu pekerjaan kita berhasil sehingga kita bisa mendapatkan uang, materi dan lain sebagainya, ataupun sebaliknya. Dan yang kedua yaitu pekerjaan kita menjadi gagal dan kita juga harus bisa memikirkan kembali apa rencana untuk kedepannya. Adapun menurut David H. Beck, dia itu pernah menjelaskan bahwa katanya seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha dengan baik, sebenarnya dia itu sudah merencanakan kegagalan dalam dunia bisnisnya, dalam hidupnya. Namun pengusaha yang tidak mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktu untuk dapat mengkaji semua strategi menggunakan informasi untuk menguji dari berbagai kebenaran pendapatnya dan dia cukup pandai mengenali berbagai kekurangan yang ada dalam dirinya. Selanjutnya ada beberapa elemen pokok mengenai bisnis plan ini. Yang pertama yaitu ada deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis itu harus ada kejelasan deskripsi bisnis. Bisnis kita tentang apa misalnya, dan juga gambarannya juga harus jelas. Yang kedua yaitu kejelasan pada produk, barang dan juga jasa. Yang ketiga yaitu analisis pasar ataupun rencana pemasaran. Dan juga yang keempat yaitu rencana produksi. Nah, gimana rencana produksi untuk kedepannya? Apakah jangka pendek ataupun jangka panjang? Itu juga kita harus memikirkannya. Yang kelima yaitu analisis keuangan. Nah, dalam membuat bisnis plan ini tentu ada tujuannya, ya kan? Tujuannya adalah untuk sesuatu yang akhirnya bisa kita ukur sebagai seorang bisnismen untuk kedepannya. Nah, bisnis plan itu memang banyak mempunyai tujuan. Di antaranya yang pertama itu sebagai panduan bagi kita sebagai wirausaha baru dalam menjalankan bisnis kita. Yang kedua yaitu sebagai bahan untuk mengevaluasi kelemahan. Yang ketiga sebagai pedoman bagi pihak luar ataupun eksternal dan lain sebagainya. Yang keempat sebagai dasar kita dalam memaksimalkan berbagai sumber daya yang kita punya, yang telah kita miliki, sekaligus memberikan dokumentasi kepada perusahaan sebagai seorang pengusaha tentang kondisi investasi usaha yang kita miliki. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari bisnis plan atau perencanaan bisnis yang bisa kita anggap baik, di antaranya yang pertama yaitu usahanya fokus pada visi dan juga misi serta tujuan termasuk kegiatan usaha yang ia lakukan. Yang kedua, perencanaan usaha sebenarnya bisa dikatakan baik ketika memiliki rasionalitas dan juga faktual ataupun masuk akal, realistis, punya orientasi akan terhadap masa depan dan didukung oleh fakta yang ada.
Dan yang ketiga yaitu perencanaan usaha itu memang dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan, serta mempertimbangkan kondisi dan mampu memprediksi pada keadaan untuk masa mendatang. Yang keempat yaitu perencanaan usaha bersifat operasional, yaitu sederhana dan mudah dilakukan, terperinci, jelas bagian perbagiannya, dan bisa dilaksanakan. Nah, ada menurut pendapat Yusita, dia itu mengatakan adapun beberapa manfaat dari pengelolaan usaha yang harusnya didasari berdasarkan perencanaan usaha. Dia itu mengungkapkan yang pertama yaitu perencanaan usaha itu seharusnya dikatakan baik ketika dapat dijadikan sebagai alat pengawasan oleh wirausahawan. Dan yang kedua yaitu rencana itu ataupun bisnis plan itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga pinjaman. Yang ketiga yaitu rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan dana investasi. Nah, selanjutnya ada beberapa fungsi usaha bagi wirausahawan. Yang namanya bisnis plan ini juga bisa dijadikan fungsi rencana usaha bagi para calon wirausahawan. Yang diantaranya yang pertama yaitu sebagai rencana aksi usaha yang akan dilaksanakan. Nah, tujuannya adalah membantu wirausahawan baru untuk dapat bergerak, kemudian dapat mengambil tindakan bisnis yang jelas. Nah, yang kedua yaitu sebagai peta jalan ataupun disebut sebagai roadmap. Jadi memang perlu semacam roadmap, ada kejelasan dan juga sebagai alat untuk penjualan. Nah, tujuannya itu adalah untuk menjadikan alat bisnis, bahwa bisnis plan dijadikan sebagai alat yang sangat bermanfaat ataupun berguna bagi orang yang bersangkutan agar usahanya itu tetap pada arah yang diinginkan. Yang ketiga yaitu sebagai bahan penjualan, sehingga sebuah perencanaan usaha itu merupakan alat yang bisa dimanfaatkan dan juga digunakan oleh para wirausahawan. Selanjutnya ada 3 prinsip dalam membuat bisnis plan ini. Yang pertama yaitu bahwa bisnis plan ataupun perencanaan sebuah usaha itu seharusnya memang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, yang kedua yaitu perencanaan usaha ataupun bisnis plan didesain ataupun dibuat itu bersikap fleksibel dan juga realistis ataupun masuk akal. Yang ketiga, bisnis plan itu harusnya mencakup seluruh kegiatan usaha yang kita punya. Nah, selanjutnya, bagaimana menyusun bisnis plan ataupun perencanaan usaha secara lebih baik dan dengan sistematika yang jelas. Nah, yang harus ada dalam sistematikanya, sistematika itu harus muncul dalam bisnis plan itu. Seperti yang pertama itu ada ringkasan yang sangat jelas, dan yang kedua itu harus terurai deskripsi produksinya. Yang ketiga yaitu ada analisis pasar ataupun market searah. Yang keempat itu menyusun perencanaan produksi, dan yang kelima menyusun perencanaan keuangan. Nah, hanya itu penjelasan mengenai bisnis plan ataupun perencanaan bisnis. Jika terdapat kesalahan atau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.